Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa usallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri-santri Madinah. Alhamdulillah, hari ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan yang begitu luar biasa. Maka dari itu, sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, kita akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita, manusia teragung, manusia termulia, manusia yang paling sempurna yang Allah Subhanahu wa taala maktub di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan ketika kita mencintai Rasulullah, kita selalu bersolawat kepada Rasulullah, kita akan senantiasa mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai saya ingin mendoakan terlebih dahulu sahabat-sahabat kita yang hari ini sedang berada di tanah suci melaksanakan haji dan umroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, lancarkan dan menjadi haji mabrur wal mabrurah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mari kita sama-sama juga doakan bagi sahabat-sahabat kita, keluarga kita, mungkin orang tua kita dan siapapun yang mungkin hari ini sedang dapat kesulitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan. Yang saat ini sedang merasakan kesakitan, sedang sakit kondisinya, mudah-mudahan Allah sehatkan. Dan siapapun di antara kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan untuk mencari rezeki, ya, nganggur, kerjaannya gak jelas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Terlebih lagi kita doakan juga para donatur-donatur Madinah. Mudah-mudahan para donatur-donatur Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan, ditambahkan rezekinya yang berkah, yang halal. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sedikit harta yang mereka titipkan kepada Madinah, kepada Yayasan Madinah Pusat Peradaban, Allah jadikan tabungan amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa dengan sama-sama mohon keikhlasannya untuk membacakan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib doana, istajib doa. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabatku dimanapun berada, Akang Teteh yang senantiasa selalu mengikuti kajian-kajian Madinah TV. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan hadis yang pertama dan hadis yang kedua di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang pertama itu menjelaskan tentang niat, pentingnya kita memasang niat di dalam kehidupan kita agar senantiasa setiap amal kita tidak tertolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nilai yang terbaik di hadapan Allah. Kemudian yang kedua itu menjelaskan terkait dengan pasukan yang akan menyerang Ka'bah, lalu Allah hancurkan. Pelajarannya ada 3 kawan-kawan sekalian, kurang lebihnya ya. Pertama, kemuliaan Ka'bah itu luar biasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya kita juga mendapatkan pelajaran dari hadis
kita harus hati-hati dengan lingkungan, dengan sahabat-sahabat atau orang-orang yang senantiasa menyukai kezaliman, menyukai kemaksiatan dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala menimpahkan ujian, melimpahkan balanya, menimpahkan azabnya itu tidak pilih-pilih. Ya, ketika kita duduk-duduk bareng bersama ahli maksiat, bersama ahli kezaliman, maka kita pun akan kena musibahnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang ketiga, ketika ada kemaksiatan, ketika ada kezaliman, kita harus memiliki semangat untuk senantiasa mengingatkan. Minimal kita ingatkan dengan hati kita. Walaupun kata Rasulullah itu adalah selemah-lemahnya iman ya teman-teman sekalian. Tapi ketika kita tidak mampu untuk mengingatkan sahabat-sahabat kita dengan tangan kita, dengan ucapan kita, minimal kita ingkari dari hati kita. Jangan sampai kita akrab dengan orang-orang yang senantiasa ahli kemaksiatan, ahli kezaliman. Agar keberkahan turun kepada kita, agar kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya pelajaran dari hadis itu. Dua, ya. Yang kedua adalah betapa luar biasanya ketika kita memiliki niat yang baik. Karena nanti di hari kiamat, walaupun kita dibinasakan beserta orang-orang yang maksiat, kita dibinasakan dengan orang-orang yang zalim, Allah akan bangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Maka beruntunglah orang yang punya niat baik, yang punya niat lurus, yang tidak mengingkari Allah, yang tidak mengingkari Rasulullah, ya, yang selalu dalam kehidupannya berniat baik. Karena Allah Subhanahu wa taala akan nilai kita semuanya dari jika niatnya baik, Allah akan masukkan kita kepada golongan orang-orang yang baik. Ketika niatnya buruk, maka Allah akan golongkan kepada orang-orang yang buruk nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini mari kita sama-sama lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin ini kepada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath walakin jihadu wan niyyah wa idza stunfirtum fanfiru. Apa artinya? Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Rasulullah adalah la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Apa itu Fathul Makkah? Fathul Makkah itu adalah salah satu peristiwa pembebasan kota Makkah. Jadi Rasulullah memberikan informasi bahwa tidak akan ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Walakin jihadu wan niyah. Akan tetapi yang akan tetap ada adalah jihad dan niat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan hadisnya, wa idzas tunfirtum fanfiru. Maka ketika kita semuanya diminta untuk keluar rumah untuk berjihad oleh pemimpin kita, tentunya pemimpin kita pemimpin yang muslim, kawan-kawan sekalian, yang tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya. Maka ketika diminta untuk berjihad keluar, kita harus senantiasa untuk keluar dan ikut serta berjihad bersama para pemimpin-pemimpin kita. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita telusuri hikmah demi hikmahnya yang terdapat di dalam hadis ini. Yang pertama, informasi dari Rasulullah di dalam hadis ini adalah la hijrata ba'dal fath. Maka Rasulullah menginformasikan tidak akan ada lagi hijrah setelah ditaklukkannya kota Mekah. Kota Mekah ini, kehadirin yang dimuliakan Allah, adalah kota yang mulia, yang kita sama-sama pahami, kita sama-sama ketahui, kita sama-sama sepakati bahwa kemuliaan kota Mekah ini luar biasa, sehingga menjadi titik temu kaum muslimin dari berbagai macam negara, dari berbagai macam daerah. Di samping itu, hadirin sekalian, kota Mekah ini juga adalah
kota yang menjadi kota kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah, kurang lebih 200 meter dari Masjidil Haram, begitu ya, kawan-kawan sekalian. Pada hari Senin menjelang terbitnya fajar, atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena tahun itu terdapat Raja Abraha dari Yaman menuju Mekah akan menyerang Ka'bah. Lalu kemudian Allah binasakan, Allah lempari dengan batu-batu yang terbuat dari tanah yang dilempari oleh makhluk Allah yang begitu luar biasa, pasukan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu burung ababil, sehingga kisah ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Fil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah, dibesarkan di kota Mekah, beliau belajar di kota Mekah, beliau berdagang di kota Mekah, sampai akhirnya kaum Quraisy pada waktu itu, penduduk Mekah pada waktu itu, menjuluki baginda Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin, yaitu orang yang sangat terpercaya. Ini sebelum masa kenabian. Rasulullah dinobatkan atau digelari oleh kaum Quraisy adalah menjadi orang yang sangat-sangat terpercaya. Kenapa? Karena saking jujurnya, saking mulianya akhlak Rasulullah SAW. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian Rasulullah mengemban amanah dari Allah, mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi nabi dan rasul, di sini mulai perlawanan demi perlawanan terjadi, sahabat sekalian. Rasulullah ditugaskan untuk mengajak umat penyembah berhala untuk kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan tauhid, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah yang kemudian difikirkan. Sepanjang perjuangan Rasulullah, sepanjang itulah kemudian perlawanan, ancaman kepada Rasulullah SAW. Dalam catatan sejarah hadirin, disebutkan bahwa kaum Quraisy ini melakukan berbagai cara untuk memutus perjalanan dakwahnya Rasulullah, agar senantiasa menghentikan dakwahnya Rasulullah. Bahkan sampai mengancam, membunuh, mencambuk dan lain sebagainya. Itu semuanya dirasakan oleh kaum muslimin, bukan hanya oleh Rasulullah, akan tetapi oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Kaum Quraisy begitu kejam menyiksa kaum muslimin untuk tidak lagi menyebarkan agama Islam, bahkan kembali kepada agama nenek moyang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking beratnya ancaman kaum Quraisy pada waktu itu, sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin akhirnya memutuskan untuk berhijrah setelah datangnya perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah untuk senantiasa menghindari ancaman-ancaman tersebut. Dan terbukti hadirin sekalian, hijrah ini adalah menjadi titik baliknya Islam, menjadi titik keberhasilannya kaum muslimin, sampai akhirnya menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai hari ini, sampai ke tempat kita, sahabat sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Fathul Mekah. Fathul Mekah ini adalah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630. Tepatnya pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah. Di mana baginda Nabi Muhammad SAW kemudian melaksanakan perjalanan dari kota Madinah menuju kota Mekah bersama 10.000 pasukan kaum muslimin. Untuk apa sahabat sekalian? Yaitu untuk membebaskan kota Mekah. Dan uniknya hadirin, Fathul Mekah ini 10.000 pasukan kaum muslimin bergerak dari kota Madinah menuju kota Mekah, tapi tanpa sedikit pun terjadi pertumpahan darah. Dahsyat teman-teman sekalian. Ini luar biasanya Rasulullah SAW. Tidak terjadi pertumpahan darah.
dan kemudian patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah dan sekitaran Masjidil Haram itu dihancurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kisah tadi adalah kisah sekelumit daripada perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menaklukkan kota Mekah. Dimulai dari berhijrahnya kaum muslimin karena banyaknya ancaman dari kaum Quraisy pada waktu itu di kota Mekah sampai akhirnya Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Dan hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah ini menjadi titik balik kemenangan kaum muslimin pada waktu itu sampai akhirnya bisa merebut kembali kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath. Ketika sudah ditaklukkannya kota Mekah, ketika sudah ditaklukkannya kota Mekah, kata Rasulullah, maka tidak akan ada lagi hijrah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi darul. Ini yang pertama poinnya. Jadi hijrah yang dimaksudkan oleh Rasulullah tidak ada lagi hijrah itu adalah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Adapun hijrah kita hari ini, anak-anak muda zaman sekarang, ya, banyak yang kemudian tergiring isu hijrah. Dan ini saya bersyukur sekali sahabat sekalian dengan fenomena hijrah yang begitu dahsyat. Banyak orang yang kemudian awalnya di jalan kehidupannya sampai akhirnya dia mau ke masjid, pakaiannya mulai rapi, ya, walaupun bertato tapi akhirnya dekat dengan masjid, sholatnya baik dan seterusnya dan seterusnya. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Nah, adapun hijrah itu, maka itu dibolehkan. Yang dimaksudkan di dalam hadis ini, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah ditaklukkannya kota Mekah, yaitu hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kenapa? Karena kota Mekahnya sudah menjadi darul Islam. Kota Mekahnya sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin menjadi negeri kaum muslimin pada waktu itu. Hadirin, sampai detik ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah daripada keburukan menuju kebaikan, dari kezaliman menuju ketaatan, itu perlu kita lakukan sampai hari ini. Kenapa? Karena tentu di dalam kehidupan kita ini banyak sekali godaan-godaan yang kemudian menarik kita kepada kemaksiatan, kezaliman, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang senantiasa terus memperbaiki diri, terus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap hijrah tetap kita laksanakan, tapi hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Hijrah daripada diri kita, jiwa kita yang dulu kotor menjadi kepada jiwa yang bersih, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fath. Maka tidak akan ada lagi hijrah setelah ditaklukkannya kota Mekah, yaitu hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, karena kota Mekah sudah menjadi kota Islam, sudah menjadi negerinya kaum muslimin. Namun sahabat yang dirahmati Allah, di sisi lain Rasulullah memberikan informasi ini adalah informasi yang baik. Artinya kota Mekah itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin bebas untuk senantiasa berkunjung, melaksanakan ibadah haji dan umroh di Baitullah, ya. Di sisi lain, hal itu kemudian menjadi kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin tentunya. Menjadi kabar gembira bagi kaum muslim. Tapi di sisi lain, hadirin yang dimuliakan Allah, tentu ini terdapat gejolak yang cukup luar biasa di kalangan batinnya kaum muslimin. Kenapa sahabat sekalian? Karena ada sesuatu yang hilang. Apa sesuatu yang hilang itu? Yaitu pahala hijrah, sahabat sekalian. Yang dimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala orang yang berhijrah ini luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 100, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berhijrah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di bumi ini
tempat yang sangat luas dan rezeki yang kemudian sangat banyak. Dan terbukti hadirin, kaum muhajirin pada waktu itu, orang-orang yang berhijrah, sahabat-sahabat kaum muslimin yang berhijrah, disambut oleh kaum Ansar yang kemudian ditawarkan tempat tinggal, ditawarkan usaha, bahkan istri dari kaum Ansar ditawarkan kepada salah satu sahabat dari kaum muhajirin. Masya Allah, ini luar biasa teman-teman sekalian. Harta, tahta, wanita ini ditawarkan. Karena ini udah jadi janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa berikan keberlimpahan. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan sesuatu yang baik, rezeki yang halal, begitu ya, kepada sahabat-sahabat kaum muhajirin. Masya Allah. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Hajj ayat 58, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina hajaru fi sabilillah thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Kata Allah, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh, mereka meninggal dunia, sahabat sekalian, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka itu rezeki yang sangat baik. Rezeki yang sangat baik untuk seseorang yang sudah meninggal dunia tentunya bukan harta di dunia, akan tetapi sesuatu yang menjadikan sahabat Rasulullah SAW, kaum muslimin yang meninggal dunia di masa-masa hijrah ini adalah sesuatu yang membuat senang, yang membuat bahagia di akhirat. Apa yang membuat bahagia di akhirat selain syurganya Allah subhanahu wa ta'ala? Ini luar biasanya pahala, keutamaan orang-orang yang berhijrah. Maka ketika Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah ditaklukkannya kota Mekah, di sisi lain kaum muslimin ini sangat gembira karena Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Sahabat sekalian, di sisi lain ini menjadi kabar gembira bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena hijrah tidak akan ada lagi. Kaum muslimin keluar masuk kota Mekah tidak akan ada lagi yang ngancam, tidak ada lagi yang membahayakan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ini menjadi kabar duka. Kenapa? Karena keutamaan berhijrah ini sudah tidak ada lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin jihadu wan niyah, akan tetapi sebagai penggantinya, begitu ya, ketika keutamaan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah itu sudah tidak ada lagi, tetap ada keutamaan yang begitu besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu jihad dan niyah. Keutamaan jihad ini luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah yang kemudian membuat kaum muslimin berbondong-bondong untuk melaksanakan jihad di jalan Allah ketika Rasulullah SAW kabarkan bahwa kita sebagai kaum muslim harus berjihad. Sampai akhirnya dari jihad inilah kemudian kita bisa menyebarkan agama Islam seluas-luasnya, bahkan sampai ke tempat kita hari ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, keutamaan berjihad, kata Rasulullah SAW, beliau kemudian mengatakan kepada kita, wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian ditanya, ayyul a'mali afdal? Apa ya Rasulullah amalan yang paling afdal? Maka kata Rasulullah adalah imanu billahi wa rasuli, al-jihadu fi sabilillah, haji mabrur. Yang pertama kata Rasulullah adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua yaitu berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah haji mabrur. Maka amal yang paling utama kata Rasulullah adalah beriman dulu kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian jihad di jalan Allah itu salah satu kategori amal yang paling utama di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala baginya akan terhindar dari api neraka.
Rasulullah SAW kemudian bersabda, kata Rasulullah, barang siapa berperang di jalan Allah selama waktu memerah unta, maka Allah akan neraka atas dirinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran hari ini poinnya adalah yang pertama, bahwa hijrah itu dari kota Makkah menuju kota Madinah itu tidak ada lagi. Karena kota Mekah sudah menjadi negeri sejuta umat Islam. Negeri umat Islam. Darul Islam. Negerinya umat Islam. Maka barang siapapun umat Islam yang ke sana, maka dirinya akan aman di sana. Tidak ada lagi ancaman dan lain sebagainya. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, hijrah itu tetap ada ketika kita menghindari sesuatu yang buruk, berhijrah menuju yang baik. Perilaku kita yang dulunya penuh dengan kemaksiatan, dekat dengan kezaliman, dekat dengan keburukan, hari ini kita berhijrah, itu tetap kita laksanakan. Lalu kemudian yang keduanya, hadirin yang dimuliakan Allah, berjihad di dalam diri kita. Kalau dulu berperang melawan Yahudi, melawan kaum Nasrani, melawan kaum berhala, begitu ya. Hari ini berjihad melawan hawa nafsu kita, melawan kezaliman yang ada, dan seterusnya dan seterusnya. Dan lalu kemudian sahabat sekalian yang terakhir, kita harus senantiasa menjaga diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita kepada ahli-ahli surga yang selalu menjaga niatnya, niat yang baik, niat lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian sahabat sekalian, mudah-mudahan kita termasuk golongan ahli-ahli surga yang senantiasa semangat untuk berhijrah, memperbaiki diri, dan kemudian semangat untuk berjihad, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sahabat sekalian, poin yang mungkin bisa kita pelajari di dalam kesempatan hari ini, di hadis yang ketiga di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho, Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman semua ambil, sehingga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Itu saja. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.